Alhamdulillah, salatan wassalamu ala rasulillah. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruka'ana wa sujudana wa tilawatana wa tammim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu jamaah Zumin Sumiat kelas ilmu akidah, Soimin Soimat, ya insyaallah mudah-mudahan puasa kita tahun ini menjadi puasa yang terbaik. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa kita maksimalkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya qiyamul lail kita, tilawah kita, dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah berbaginya kita kepada mereka yang membutuhkan, kepada mereka yang tertimpa musibah, pada mereka yang mendapatkan bencana, terutama yang tadi sudah di-share oleh Ustadz Rizky Rahmat. Mudah-mudahan hati kita terketuk untuk membantunya, sekaligus ini bagian dari memaksimalkan Ramadan kita. Bapak Ibu Zumin Zumiat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, kita yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah ilmu akidah. Ya, temanya adalah murnikan pemahaman, teguhkan keyakinan. Mohon berkenan digeser, Ustaz Rizky. Saya ingin mulai kita masuk dari sini pintunya. Kita ngomongin syariat, biasanya selalu hanya dihubungkan dengan persoalan hukum semata. Dan lebih kecil lagi biasanya hanya ke persoalan jinayat begitu, pidana. Ya. Kalau ngomongin penegakan syariat Islam itu selalu asumsinya atau selalu terkoneksinya kepada ya hukum-hukum yang mobil khususnya adalah hukum-hukum jinayat. Padahal spektrum syariat itu tidak hanya sebatas itu. Luas sekali dan mencakup semua lini kehidupan kita. Yang penting yang kita perlu pahami bersama bahwa syariat seperti yang tampak di layar ini terdiri dari akidah, terdiri dari ibadah, terdiri dari akhlak. Bahkan yang bagian yang ketiga ini, yang akhlak ini seringkali kita lupakan, itu adalah bagian penting dari syariat. Maka Profesor Quraisy Shihab kan pernah menulis satu buku judulnya Akhlak adalah sesuatu yang hilang dari diri kita. Ya, karena memang ya akhlak ini seringkali kita abaikan sebagai bagian dari penting, bagian terpenting dari keberagamaan kita, keislaman kita, keimanan kita, termasuk soal syariat. Mari kita lihat satu persatu. Kalau ngomongin akidah, itu erat kaitannya dengan rukun iman. Meskipun nanti rinciannya bisa jauh lebih luas ya, nanti kita akan bahas. Ada slide yang khusus membahas soal rukun iman. Tapi kita perlu pahami ada tautan khusus antara akidah dan rukun iman. Lalu kalau ngomongin ibadah, ibadah ini kaitannya dengan rukun Islam. Ya, apa yang menjadi ya poin-poin dalam rukun Islam itu semuanya adalah ibadah jatuhnya, tapi bukan akidah. Tapi rukun iman ya itu kaitannya dengan akidah. Sementara nanti akhlak saya menyebutnya dengan rukun ihsan. Ya, rukun ihsan itu beberapa penjelasan para ulama fokus di akhlak itu yang 4 itu ya. Ada sabar, ada syukur, ada ikhlas, ada ridho. Nah, rinciannya tentu banyak, tetapi yang inti itu di situ kalau ngomongin. Nah, dalam konteks pembahasan kita terkait dengan syariat ini, ya, selain akidah, selain ibadah dan akhlak, kadang ada juga ulama yang menjelaskan soal muamalah.
Ya, saya tidak memasukkan muamalah karena sebetulnya dalam pandangan saya muamalah itu ada irisan dengan ibadah, ada irisan dengan akhlak. Maka tiga ini sudah cukup ya menjadi sesuatu yang kita perlu pahami dalam konteks pemahaman kita terkait dengan syariat. Muamalah itu kan nanti prakteknya ada hubungannya dengan hukum yang berhubungan dengan orang lain, tapi di sisi lain kadang dia berhubungan dengan akhlak, ya, yang tidak mengatur aspek hukumnya, tapi mengatur aspek bagaimana hubungan interpersonal antara satu pihak dengan pihak yang lain. Bagaimana akad itu dijaga, ya, mungkin aspek hukumnya bisa selesai, tapi aspek akhlaknya ketika tidak selesai ya berarti masih ada persoalan di muamalah. Ini barangkali mudah-mudahan kita paham. Ini pintu masuknya ke sini, lalu ke slide berikutnya. Nah, kalau kita ngomongin rukun iman, kita paham semua ini, ya, bahwa ada 6 yang harus kita yakini dalam konteks keimanan kita, yang harus kita percayai dalam konteks keimanan kita. Iman pada Allah, tapi ngomongin iman kepada Allah itu tidak hanya ucapan saja kan. Iman itu kan harus ada keyakinan di dalam hati, ya. Lalu kemudian ada deklarasinya di lisan, gitu ya. Lalu kemudian ada implementasinya di dalam amal perbuatan. Nah, ketika mempercayai Allah, yang paling utama adalah mengimani Allah adalah ya kita percaya bahwa Allah itu ada. Ya. Keberadaan Allah seperti apa nanti ada perdebatan-perdebatannya. Ya, nanti di belakang kita akan bahas. Tapi soal iman kepada Allah ini, bagaimana sifat-sifatnya Allah, ya, bagaimana asma'nya Allah dan seterusnya, itu secara rinci nanti dijelaskan oleh para ulama. Ya, yang sering dipelajari di kita, di lingkungan kita, misalkan Aqidatul Awam, akidahnya orang awam, ya, itu kitab yang bagus, tipis, tapi ya cukuplah untuk kita memahami bahwa keimanan kepada Allah itu yang harus ya bagian mana saja di situ ada, ya, bahwa Allah adalah hidup, ya, bagaimana Allah hidup dan lain sebagainya itu dibahas di sana, ya. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha berkuasa dan seterusnya itu ada penjelasan-penjelasan, ya, di dalam kitabnya para ulama yang penting menjadi sesuatu yang kita perlu. Saya tidak ingin memperpanjang kalam di bagian ini, nanti kita masih punya bagian-bagian yang lain. Tapi saya ingin lanjutkan dulu di rukun iman. Iman pada malaikat. Malaikat itu seperti apa? Malaikat itu fisiknya seperti apa? Ada di mana dan seterusnya. Ya, apakah dia kehidupannya, apakah dia akan mati dan seterusnya. Jenis kelaminnya apa? Ya, itu bagian yang juga harus kita ketahui, yang kita harus percayai, yang harus kita imani. Ya, salah mengidentifikasi, misalkan kesalahan bahwa dulu orang kafir zaman Nabi mengidentifikasi bahwa malaikat itu perempuan karena di belakangnya ada tak marbutoh, ya, yang menandakan itu feminin, yang menandakan itu perempuan dalam bahasa Arab. Ketika kita mempercayai seperti itu juga kita keluar dari pakem keimanan yang digariskan dalam rukun iman yang nomor 2 ini, yang kepada malaikat. Jadi iman kepada malaikat itu tidak hanya soal meyakini bahwa malaikat itu ada, tapi hal ikhwal sehubungan dengan keimanan pada malaikat ini. Yang ketiga, iman pada kitab suci. Kitab suci ini apa saja, turun kepada siapa saja. Bagaimana cara memandang kitab suci itu juga bagian dari keimanan kita. Misalkan kita menerima hukum Al-Quran di bagian-bagian yang kita sukai, tapi yang ada irisannya, yang ada singgungannya dengan kepentingan kita, Al-Quran tidak pro terhadap kepentingan kita, kita tidak imani. Kita jelas-jelas menolak. Nah, ini juga akan mengganggu terhadap aspek-aspek keimanan kita. Apakah nanti sifatnya, nanti ada penjelasan-penjelasan para ulama, kita ini jatuh pada kekufuran
Ya, kekufurannya seperti apa? Apakah di lisan, ya, kufur yang qauli, atau di perbuatan kufur yang fi'ali, atau hanya di ya kepercayaan kita, keyakinan saja kufur yang hal yang kita juga perlu pahami. Jadi iman kepada kitab suci itu bukan hanya kita baca kitab sucinya, bukan hanya kita ketahui kitab sucinya, tapi konten dari kitab dari kitab suci itu juga harus kita yakini kebenarannya, mutlak kita imani ya isinya. Nah, ini yang menjadi bagian penting dari keimanan kita kepada kitab suci. Yang keempat, iman pada para rasul. Para rasul berapa jumlahnya, diutus kepada kaum siapa saja, dan harus dalam konteks ini mengimani bahwa rasul yang paling akhir adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak meyakini seperti itu ya sama, ya keimanannya hilang ya dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ini penting kita perlu pahami bersama. Iman kepada Rasul bukan hanya mengimani keberadaannya, tapi juga mengimani beliau-beliau itu diutus kepada kaum tertentu, ya, atau yang universal, ya, tapi juga harus mengimani bahwa apa yang beliau bawa, apa yang beliau sampaikan itu adalah wahyu dari Allah SWT. Tanpa itu keimanan kita kurang. Jadi pemahaman soal rukun iman ini memang harus terus kita upgrade lagi untuk kemudian melihat penjelasan-penjelasan dari para ulama seputar bagian tertentu dari rukun iman. Iman pada hari akhir, yang kelima. Iman pada hari akhir ya pengertiannya kita harus yakin bahwa hari akhir itu pasti benar adanya, hak. Tapi kapan hari akhir itu terjadi, seperti apa hari akhir itu terjadi, hanya Allah yang tahu. Ya. Maka prediksi-prediksi soal hari akhir ini kan bukan beratus lagi, beribu kali ya sejak zaman Rasulullah SAW atau mungkin dari zaman sebelumnya ya itu sudah ada orang yang memprediksikan bahwa kapan hari akhir itu terjadi. Ya. Bahkan Al-Qur'an juga kan menyebut iqtarabatis saah, ya, kiamat itu sudah dekat sekali gitu ya. Tapi kita tidak boleh memastikan kapan terjadinya. Ya, itu bagian dari keimanan kita soal hari akhir. Kenapa? Karena dalam dialog Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril kan tercetus mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya sama yang bertanya sama-sama tidak lebih tahu. Artinya memang ilmuha indallah, ilmuha inda rabbi. Ya. Pengetahuan soal hari kiamat itu kapannya, terjadinya seperti apa, huru haranya, ya, itu semua ada pada Allah Subhanahu wa taala, dan bagi kita ya cukup mengimani itu pasti terjadi, dan nanti itu menjadi pintu masuk untuk memasuki dunia yang lain yang disebut ya akhirat, negeri yang lain yang disebut sebagai negeri akhirat. Ya, yang di sana semua kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, baik itu sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang buruk. Yang terakhir, soal iman pada qada dan qadar. Qada dan qadar ini nanti definisinya banyak sekali dan kadang ada perbedaan-perbedaan yang apa namanya yang dipilih oleh para ulama. Yang qada itu yang mana, yang qadar itu yang mana. Ketentuannya di qada, qadarnya itu di rinciannya. Atau juga ada yang berpendapat sebaliknya. Versi pendapatnya juga beredar cukup banyak terkait dengan qada dan qadar. Tapi intinya kita harus meyakini bahwa kehidupan kita ini berjalan atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, atas keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, ukuran dari bagaimana kita hidup ini ya itu semua nanti sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi paket keimanan kita yang nomor 6 ini tidak hanya kita menyatakan bahwa memang ada qadarnya, qadanya Allah, memang ada qadarnya Allah, tapi kita juga harus meyakini dan ridho terhadap apa yang sudah diputuskan oleh Allah SWT. Tidak hanya yakin, tapi juga harus ridho. Ridho itu kerelaan hati dalam menjalani apapun
yang diputuskan oleh Allah, yang digariskan oleh Allah, yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezeki kita. Rezeki kita sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus ridho, dan kalau ada hal-hal yang tidak pas dengan keinginan kita soal kodok dan kodarnya Allah, sabar. Kalau sama ya dengan kodok dan kodarnya kita suka sama dengan apa yang kita inginkan dalam hidup ini dengan kodok dan kodarnya Allah, ya kita harus bersyukur, dan itu semua berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya aspek keimanan harus juga menjangkau sampai di situ. Selanjutnya, nah kita mengarah ke sesuatu yang lebih spesifik, ngomongin akidah secara definisi kita paham semua. Nanti ada akad, itu juga kata dasarnya sama dengan akidah. Uqdah, ya, simpul, itu sama dengan akidah, ya, dan yang lain sebagainya. Ya. Jadi ada akad itu ya sehubungan dengan akidah, ya, satu keluarga kata dengan akidah, gitu ya, yang kalau kita pahami secara istilah, ya, ini definisinya. Tentu banyak definisi yang lain, ini yang sederhana. Keyakinan hati yang teguh, pasti dan tanpa keraguan sedikit pun terhadap pokok-pokok agama Islam, terutama iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan kodok yang barusan kita bahas di rukun iman. Artinya, kalau ngomongin akidah, itu urusannya di hati. Iman itu kan di hati sebetulnya. Ya, tapi nanti manifestasinya itu wujud dalam ya yang kita amalkan dalam rukun Islam itu, gitu ya. Lalu ketika rukun Islam itu sudah bagus, mengarahnya ke rukun ihsan tadi yang kita bahas. Ibadahnya bagus, harus tercermin dalam akhlak yang bagus, ya. Jadi kita bisa beribadah itu karena akidahnya benar. Ibadah kita benar itu karena akidahnya benar. Kalau ibadah kita nggak benar, akidahnya ya biasanya ada masalah di situ. Setelah ibadahnya benar, biasanya nanti dampaknya kepada akhlak. Akhlaknya menjadi lebih baik. Mungkin ada orang yang akhlaknya baik tanpa beribadah, ada mungkin. Tapi ya akhlak yang seperti ini, dia hanya mempunyai pahala terkait dengan ibadah sosialnya. Ya, pahalanya pun nanti ketika akidahnya bermasalah, ya nggak ada maknanya. Tetapi ketika akhlaknya baik, mohon maaf, ketika akhlaknya baik, terus kemudian ibadahnya baik, hasil dari ibadah yang baik, itulah yang sesungguhnya diharapkan dalam ya kita sebagai seorang yang muslim, kita sebagai seorang yang mukmin, kita sebagai seorang yang memegang teguh syariat Islam. Jadi akidahnya harus benar, yang itu nanti tercermin dalam ibadah yang benar, ya sesuai dengan prinsip-prinsip dan anjuran bahkan, ya yang kita pahami di ibadah sunnah. Lalu kemudian ya akhlaknya ya harus benar. Kita lanjut ke bagian berikutnya, Ustaz. Nah, ini yang tentu saya melihat banyak asatidz di sini yang sedang bertugas juga. Tentu ini sesuatu yang sering kita lihat, kita baca, mungkin kita juga sampaikan kepada jamaah kita di Al-Quran, ya. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Ya, Baqarah yang bagian akhir, ayat yang bagian akhir, ya. Jadi kalau ini sama tadi kan muatannya ya menjadi dalil akidah ya, sehubungan dengan rukun iman tadi. Ya, sama di hadis juga al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina ya bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Persis yang tadi di rukun iman, artinya memang jadi seperti yang kami sampaikan, akidah ini erat kaitannya dengan rukun iman. Tapi saya ingin meng-highlight atau kita semua ya mari memfokuskan diri pada redaksi di hadis yang bagian akhir. Bil qadari khairihi wa syarrihi. Takdirnya Allah Subhanahu wa taala ya, entah itu yang baik maupun yang jelek. Nah, ini pertanyaannya kemudian apakah ada takdir yang
jelek itu. Kalau takdir yang baik, kita meyakini bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti baik. Tetapi pertanyaannya kemudian, apakah ada takdir yang tidak baik itu? Nah, ini perspektif para ulama cukup lengkap terkait dengan ini. Sebagian ulama menyebutkan bahwa syarrihi di sini maksudnya dalam sudut pandang kita, dalam asumsi kita, dalam keinginan kita, dalam hawa nafsunya kita, ya, dalam kepentingan kita. Kita menganggap yang tidak sama, yang tidak inline dengan apa yang menjadi keinginan kita, kita selalu menganggap itu bukan takdir yang baik. Nah, ini yang kita perlu pahami. Maka bagi kawan-kawan atau para jamaah zumiyin dan zumiyat, ya, yang berkunut misalkan, ya akan ketemu doa wakini atau wakina syarra ma qadait, ya, lindungi kami ya Allah dari apa yang kau putuskan yang tidak baik. Nah, sudut pandang tidak baik itu di situ, ya, supaya kita paham, supaya kita juga tidak salah asumsi. Selanjutnya, nah, kalau tadi dalilnya kita sudah belajar juga soal definisinya, sekarang inti akidah itu apa? Fokusnya dua, ya. Pokoknya dalam akidah yang diupayakan untuk kita miliki, yang kita harus upayakan untuk, ya, kita pedomani, yang kita harus betul-betul pahami adalah keesaan Allah SWT, ya, mentauhidkan Allah SWT. Jadi kalau bicara, ya, sifat-sifatnya Allah, asma'nya Allah, semua diarahkan untuk kepentingan keesaan Allah SWT. Yang kedua, ya, kita mempercayai ajaran Nabi Muhammad SAW dan kita menyetujui, maksudnya membenarkan itu tasdik, ya, ajaran Nabi Muhammad SAW. Ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW yang dibawa oleh Rasulullah SAW, selain, ya, yang beliau sampaikan yang merupakan, ya, ayat dari Al-Quran atau yang menjadi hadis, ya. Hadis itu kan secara definisi kan kita paham, ya, ma'udhifa ila nabi min qaulin wa fi'lin wa sifatin wa takririn, ya, au, bisa juga ada redaksi yang pakai au. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW, apa yang kemudian melekat pada diri Rasulullah SAW, kita harus percayai, ya, kita harus imani, kita harus setujui, ya, semampu kita, ya. Jadi fokusnya di situ. Pokoknya soal tauhid, dan yang kedua kita, ya, menyetujui, membenarkan, ya, mengamini, meyakini semua yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Meskipun nanti soal hadis, ya, ada bagian-bagian hadis yang mungkin, ya, ada penjelasan-penjelasan yang berbeda di kalangan para ulama. Nah, ini yang kita perlu dudukkan secara lebih arif begitu. Ya, pandangan para ulama terkait hukum fikih, terkait dengan, ya, hal-hal lain yang diinformasikan oleh Rasulullah SAW, kadang kan nanti menjadi perbedaan-perbedaan di kalangan ulama gitu, ya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Tapi intinya kita tetap meyakini yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah kebenaran. Tidak ada yang tidak, ya, benar, ya, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut. Nah, ruang lingkup akidah kita perlu pahami yang ilahiyat, yang sifatnya hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu ilahiyat, ya, yang kita pahami. Kalau ada yang dia aswaja, ya, pakai Kitatul Awam misalkan, atau di, ya, yang teman-teman yang lain yang salafi misalkan punya versi yang berbeda, asma wa sifat dan yang lain-lain, ya, yang trilogi tauhid itu ilahiyat, ya, yang berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sifat wajib, ada sifat jaiz, ada sifat mustahil, ya, itu. Ya, ada juga yang rohaniyat, ya, yang rohaniyat ini soal hal-hal yang gaib, ya, ada yang terkait dengan malaikat, ya. Kalau nubuat kan terkait dengan nabi, yang tadi juga sebagian sudah disampaikan. Kalau yang rohaniyat terkait dengan yang rohani, ya, seperti malaikat, ya, yang sifatnya metafisik, ya.
jin dan lain sebagainya, setan yang diinformasikan dalam penjelasan agama, ya kita harus meyakininya gitu ya. Meskipun versi-versi orang-orang yang tidak mengimani, ya akan muncul pemahaman yang berbeda. Ya, pernah diartikan juga setan itu spirit, ya tidak baik kan ya, spirit negatif begitu. Nah, tidak ada wujudnya maksudnya. Malaikat itu spirit kebaikan gitu. Tidak ada wujudnya, yaitu spirit aja di dalam diri kita. Nah, kalau ada pendapat-pendapat seperti itu ya kita tolak dalam penjelasan akidah. Berikutnya lagi soal sam'iyat. Sam'iyat ini informasi yang belum bisa kita buktikan, ya, tapi kita mendengar itu dari penjelasan dalil-dalil agama, baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Soal neraka, soal surga, soal hari akhir, itu kan sesuatu yang kita belum bisa buktikan sekarang, gitu ya. Soal bidadari, ya, dan seterusnya. Informasi-informasi itu ketika ditanya hari ini ya kita susah menjelaskannya kepada orang-orang yang tidak mengimaninya. Ya, orang-orang ateis misalkan menganggap ya, itu nggak ada, itu ilusi saja, ilusinya orang-orang yang beriman. Gitu, ya. Maka, nah ini yang penting menjadi pemahaman bagi kita semua, ruang lingkup akidah itu sampai menjangkau di hal-hal yang seperti itu. Lanjut. Tujuan akidah ya pertama memurnikan ibadahnya kepada Allah, tentu saja ya arahnya tadi ya murni ibadahnya. Nah, akidahnya benar ya urutannya kan tadi ibadahnya menjadi benar, ibadahnya lillahi ta'ala, ibadahnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan ya oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, karena akidahnya juga seperti itu ya. Yang kedua, menenangkan jiwa. Pengertian menenangkan jiwa ini, orang yang akidahnya benar pasti nggak gampang goyah, apalagi di era seperti sekarang ini ya. Era seperti sekarang ini kan juga penting kita perlu punya banyak wawasan soal ya, akidah ini agar gangguan, godaan, ya konten-konten yang tidak baik, ya terutama yang terkait dengan keyakinan kita, dengan akidah kita, kita bisa tangkal karena kita paham. Enggak, itu dia yang salah, bukan kita yang salah. Gitu ya. Karena hari-hari ini, ya orang-orang ateis atau kelompok-kelompok yang anti-Islam pasti berusaha terus-menerus untuk ya meruntuhkan akidah kita, meruntuhkan apa yang kita yakini. Maka wawasan soal akidah ini menjadi penting. Memerdekakan akal dari khurafat. Nah ini soal khurafat ini memang pernah menjadi perdebatan yang hangat kan di lingkungan kita. Ya apa yang dimaksud khurafat? Nanti ada istilah tahayul. Ya dulu ada istilah TBC, tahayul bid'ah khurafat. C-nya itu dulu CH kan, dibacanya khurafat itu CH. Ya, itu pakainya CH dulu. Nah, maka singkatannya TBC. Ya tahayul, ya hal-hal yang ya mitos ya, gitu ya. Kalau khurafat kan mempercayai hal-hal yang ya di luar apa yang masuk dalam doktrin agama. Gitu ya. Terus kemudian membentuk perilaku yang benar, akhlak yang mulia, ya ini tentu saja ya tadi seperti yang kami sampaikan, ya akidah, ibadah, akhlak. Pasti orang yang benar akidahnya, muaranya juga akhlaknya akan benar. Kenapa? Dia yakin bahwa semua yang dilakukan di dunia ini pasti ada pertanggungjawabannya. Yang baik akan mendapatkan pahala, yang tidak baik akan mendapatkan siksa. Nah, ini yang penting yang juga kita pahami bersama. Lanjut. Sedikit lagi, nanti kita bisa berkaya dalam diskusi ya. Penyimpangan akidah, ya, meyakini hal-hal yang syirik, ya. Nah ini yang penting, pemahaman-pemahaman baru soal syirik ini juga kita harus pahami bersama, ya. Meyakini hal-hal syirik, ya, ya ini kan kalau syirik kan berarti menyekutukan Allah. Menyekutukan Allahnya ini dengan siapa, ya? Kalau dulu dengan benda-bendanya yang dikeramat, tapi syirik-syirik modern kan berbeda, gitu ya. Dulu
mungkin ya kita atau orang-orang tua kita atau orang-orang dulu ya memberikan ya, penghormatan yang berlebih, yang seolah-olah di situ menyekutukan Allah atau menganggap ada kekuatan lain yang lebih besar selain Allah, gitu ya, dengan hal-hal yang metafisis, ya, dengan hal-hal yang sifatnya ya di luar nalar, di luar jangkauan nalar, gitu ya, atau benda-benda yang dikeramatkan, gitu. Tapi hari ini kan syirik modern itu tidak begitu. Syirik modern itu justru nanti wujudnya bisa ke teknologi, gitu ya. Kita menganggap handphone segala-galanya, ya kita menganggap ATM, kartu kredit segala-galanya, kita menganggap ya macam-macam ya dalam AI, ya kita merasa ya hidup kita tidak lengkap tanpa AI, kita semuanya bergantung pada AI. Nah ini yang nanti menjadi perhatian bagi kita semua. Bahkan ada ulama yang menyebutkan bahwa ketika kita bucin pada pasangan berlebih, gitu ya, itu juga bisa kita anggap bisa dianggap sebagai bentuk kesyirikan baru. Karena ya ketika bucin berlebihan ya berarti kan dia ya ada yang ditakuti melebihi kepada Allah. Nah sekarang jangan-jangan budak korporat ya itu adalah ketika dia terlalu berlebihan, overwork ya, ini kan ada isu nih overwork ya, orang di Jakarta dan kota-kota besar mulai banyak yang overwork gitu ya, sehingga tidak memperhatikan kehidupannya termasuk kehidupan spiritualnya ya, karena kantornya, karena perusahaannya menekan sedemikian rupa. Nah ini sebetulnya ada persoalan di akidah itu. Kalau kemudian sudah ada sesuatu di kepalanya, sudah ada sesuatu di hatinya yang menganggap ada yang lebih besar, ada yang lebih harus ditakuti, ada yang lebih apa, dan seterusnya, melebihi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kadang celetukan-celetukan yang ya, tadi misalkan saya eh, apa nggak bisa melakukan apa-apa tanpa AI, tanpa handphone dan lain sebagainya. Hati-hati, jangan-jangan itu nanti ada sesuatu yang bermasalah di aspek akidahnya. Yang kedua, kurangnya keyakinan pada kodok dan qadar. Ketika kemudian ya, kita hanya mempercayai hukum kausalitas ya, hukum sebab akibat tanpa kemudian ya menyandarkan itu pada kotak dan kodarnya Allah, pada kehidupan kita, pada apa yang terjadi dalam kehidupan kita, hati-hati ada persoalan dengan akidah kita. Yang ketiga, mengikuti tradisi yang tidak Islam. Yang tidak Islam ini banyak ya, baik yang modern maupun yang klasik ya, yang akibat ketidaktahuan kita ya, seperti memuja benda-benda keramat ya, itu jelas tradisi yang tidak Islami yang menyimpang secara akidah ya. Ketika kita nah ini cara melihat ya persoalan akidahnya ketika kita berhubungan dengan benda-benda keramat itu, ketika kita merasa atau menganggap itu mempunyai kekuatan sendiri yang lebih besar dari kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang meskipun itu masuknya dalam tradisi, maka itu ada persoalan dengan akidah dan dengan sendirinya dia tidak Islami. Nah, ini yang penting yang kita juga perlu paham. Penyimpangan yang lain, pola pikir sekuler, ya, sekularisme, ya, ya nanti kalau ke yang lain-lain bisa ateisme, agnostisme dan lain-lain sebagainya, ya, yang mungkin secara tidak sengaja, ya, kita terpengaruh ya, oleh tayangan, oleh tontonan, oleh materi-materi yang tersebar dengan mudah di medsos dan lain sebagainya. Ya, kita menganggap ya sholat nggak penting, ngapain sholat orang, saya sudah baik kok, ya ngapain sholat, ya, atau saya bisa hidup dengan sejahtera tanpa sholat, tanpa zakat, tanpa puasa, tanpa haji dan seterusnya, seterusnya. Ini pola pikir yang eh, tidak hanya mendikotomi, tapi kemudian ya memberi ya anggapan bahwa agama itu tidak bermakna. Ya. Kalau agama tidak bermakna kan berarti akidah tidak bermakna. Lanjutnya. Nah, aliran akidah ya. Nah, ini
macam-macam beragam. Ya, yang dicantumkan di sini ada 6, tapi sejatinya masih ada yang lain-lain, masih banyak yang lain. Yang pertama aswaja. Aswaja ini maksudnya bukan NU ya, maksudnya aswaja ini ahli sunnah wal jamaah supaya gampang menyingkatnya menjadi aswaja karena kalau ditulis panjang sekali ya, ahli sunnah wal jamaah. Nah, nanti punya kecenderungan yang lebih moderat gitu dibanding yang lain. Pelan-pelan supaya kita paham, Khawarij ya, ini kelompok yang nanti keluar dari jamaah umat Islam ya, yang awalnya mereka menganggap orang yang berdosa besar, melakukan dosa besar itu pasti masuk neraka dan keimanannya sudah hilang ya. Yang ini nanti kemudian menurunkan ke kelompok-kelompok yang keras-keras yang di kemudian hari, yang hari ini maksudnya ya, yang di era modern ini muncul menjadi kelompok-kelompok yang radikal, bukan radikal pemikiran tapi radikal juga sampai kepada tindakan. Jadi kelompok yang mengancam kelompok yang lain dengan tidak hanya yang agamanya berbeda tapi agama yang sama-sama Islam, karena berbeda pandangannya ya mereka tidak segan-segan membunuh dan menghabisi gitu ya. Tapi itu muaranya juga dari akidah. Akidahnya ada masalah di sana, lalu kemudian mempengaruhi kepada cara berpikirnya, cara ibadahnya, dan cara berakhlaknya kepada orang lain. Yang berikutnya murjiah. Murjiah itu berarti menunda nanti, ya, menunda ya orang-orang yang melakukan dosa besar, pandangan awalnya ya, nanti sebaran pandangannya bisa menjadi beragam. Orang yang melakukan dosa besar tidak langsung divonis sebagai orang yang keluar dari Islam, melakukan dosa besar, ya tidak, tapi nanti ditunggu ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditunggu maksudnya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala apakah Allah mau mengampuni atau tidak. Jadi menunda ya, memberikan keputusan pasti kepada orang-orang yang melakukan dosa besar. Tapi nanti ya pasti dengan pandangan seperti itu akan mempengaruhi cara beribadahnya, cara beramal. Beda lagi yang keempat, kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah ini kelompok yang ya mengedepankan, menonjolkan akal, ya rasio gitu ya. Pokoknya parameternya semuanya adalah rasio, semuanya adalah akal. Kalau tidak cocok dengan akal ya dia tinggalkan. Nah ini, itu juga pasti akan berdampak kepada agama, ibadah, dan yang kelima kelompok Jabariyah. Jabariyah ini ya pokoknya menyerahkan pada Allah saja. Dia nggak perlu nyari rezeki, nggak perlu berhubungan dengan asbab. Ya, yang dia pentingkan adalah ya pokoknya yakin Allah Subhanahu Wa Taala sudah menanggung semuanya, kehidupannya dari lahir sampai mati dan meninggal dunia itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tidak perlu ikhtiar. Itu Jabariyah. Qadariyah kebalikannya. Qadariyah dia meyakini kemampuannya, ya, kemampuannya, ya, ya ada takdirnya Allah, tapi semua kesuksesan, semua keberhasilan itu ya ditentukan ya lebih banyaknya oleh bagaimana usaha kita, oleh upaya kita. Nah ini penting kita perlu pahami yang beredar ini nanti. Cuaca ini nanti ada yang Asy'ariyah, ada yang Maturidiyah, dan lain sebagainya. Nanti juga ada kelompok yang lain selain yang ini, ada yang Asariyah, ya, yang Salafiyah, ya, yang punya pandangan ya apa yang termaktub, apa yang tertulis, apa yang ada dalam teks, itulah yang harus diyakini, itulah yang harus diamalkan, tidak butuh penjelasan-penjelasan yang lainnya, yang tekstualis, gitu ya. Nah ini penting kita memahami aliran akidah ini supaya kita paham siapa lawan bicara kita, siapa konten yang kita tonton, apa ya, siapa nih orang yang nulis di medsos kita yang kita baca tulisannya, ya. Ya ini latar belakangnya apa supaya kita tidak salah paham. Oh dia kalau alirannya begini ya konsekuensinya begini, ya pantas dia menyikapinya begini. Jadi ya mana yang perlu kita tanggapi, mana yang kita tidak perlu tanggapi ya kita harus paham di situ. Berikutnya, faham akidah sesat. Nah ini paham akidah sesat. Ada yang taktil,
ya taktil, mu'attilah, ya yang mengosongkan ya Allah dengan sifat-sifatnya, gitu ya. Jadi ya pokoknya dia nggak mau gitu ya. Allah Subhanahu Wa Taala ya diberikan sifat-sifat yang apa tidak ada penjelasannya gitu. Ya. Terus kemudian tahrif ya. Ini teman-teman salafi biasanya yang ngomongin ini kalau dalam penjelasan di akidah yang umum jarang pembicaraan soal tahrif ini. Tahrif itu maksudnya di Al-Qur'an ya ngomongnya apa ya, tapi maknanya diubah. Misalkan yadullah fauqa aydihim, tangannya Allah di atas tangannya mereka ya. Ya di Al-Qur'annya kan ngomongnya tangan. Kenapa diartikan kekuasaan? Nah, itu menurut kelompok Salafi ya itu disebutnya tahrif, menyimpangkan makna. Padahal ya ini tentu ya ada perbedaan-perbedaan di kalangan ulama. Ya kalau kelompok yang syariah ya, mentakwil ya, itu versinya takwil bukan tahrif. Nah ini kan permainan sudut pandang kan, yang satu menyebut tahrif, yang satu menyebut takwil. Padahal objeknya sama, gitu. Tapi sudut pandangnya berbeda. Yang ketiga adalah takyif. Takyif ini soal tidak menanyakan kaifa ya, menanyakan kaifa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah punya tangan. Ya, tangannya Allah seperti apa nggak perlu. Gitu ya. Allah ya punya arsy-arsy-nya Allah seperti apa, punya kursinya Allah seperti apa, nggak perlu ya sudah. Ya, nih tamsil yang berikutnya tamsil. Ya, takyif ini juga teman-teman salafi yang banyak juga ya sering menyebutkan bila kaifa itu. Tamsil, ya tamsil ini tasbih, ya menyamakan Allah dengan makhluknya, ya. Nah ini yang juga nanti beririsan dengan kelompok mujassimah, ya maka teman-teman salafi kadang disebutnya ya, mirip dengan orang-orang mujassimah yang memberi fisik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menisbatkan fisik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bagaimana? Kan Allah punya tangan tadi, versi orang Salafi, penjelasan orang Salafi. Kalau yang Asy'ari kan menyebutnya kekuasaan Allah, yang mentakwil kan menyebutnya itu kekuasaan Allah. Berarti ketika Allah diberikan identitas punya tangan, ya seperti menyamakan dengan makhluknya, karena makhluk juga punya tangan, gitu ya. Manusia misalkan kan punya tangan, itu yang disebut sebagai ya tamsil, ya tasbih, ya atau yang nanti secara kelompok disebutnya sebagai mujassimah. Tapi nanti teman-teman Salafi pasti punya penjelasan sendiri soal itu, karena bagi mereka tangannya Allah tidak sama dengan tangannya manusia, tidak sama dengan tangannya makhluknya. Tapi bagi kelompok yang berbeda menganggap bahwa itu mujassimah itu tetap ya, karena menganggap Allah ya punya jisim, punya fisik. Lanjut. Nah, ini terakhir. Cara menjaga akidah, mempelajari Al-Quran dan Hadis tentu saja, karena sumbernya akidah ya di Al-Quran dan Hadis. Tapi jangan lupa, ini harus ada penjelasan dari tafsir, harus ada penjelasan dari guru-guru kita. Tidak boleh mengakses Al-Quran langsung, mengakses hadis langsung, tanpa kita pahami ya dengan baik apa yang menjadi madmun, ya menjadi konten, ya, isi dari Al-Quran dan hadis itu, termasuk mafhumnya. Apa sih sebetulnya maknanya, apa sih sebetulnya pesan yang dikirim, memperbanyak doa dan ibadah, tentu saja ini untuk melindungi akidah kita supaya tidak gampang ya terkena gangguan dari ya orang-orang yang ya sekarang macam-macam wujudnya, ya ada yang wujudnya betul-betul memang kontra Islam, tapi ada yang juga wujudnya kelihatannya seperti pro Islam, tapi ada kepentingan-kepentingan ya untuk mengganggu akidah. Yang ketiga, bergaul dengan orang soleh dan rajin ikut kajian, yang mungkin secara sederhana bagi kita semua yang awam, ya orang soleh di sini maksudnya tidak sekedar soleh, tapi dia orang yang berilmu, yang memahami ya aspek-aspek akidah dan mampu menjaga akidah. Yang terakhir, menghindari konten yang
menyesatkan, menghindari konten yang menyesat ini, Pak, maksudnya ya kalau kita memang merasa ilmu kita belum banyak ketika melihat konten-konten yang aneh, yang berbeda dengan apa yang kita dapat selama ini, lewati aja dulu, skip aja dulu. Atau kemudian, atau bisa juga materi itu, konten itu kita kirimkan kepada guru-guru kita atau orang-orang terdekat kita yang kita anggap punya. Ini yang penting yang kita perlu pahami bersama. Paling akhir yang ingin kami sampaikan, ya tadi soal kufur tadi, kufur kauli yang fi'li sama itikoti tadi penting juga menjadi bagian dari kita. Hati-hati mengatakan sesuatu yang justru ada persoalan akidah di situ. Hati-hati melakukan sesuatu yang ada persoalan akidah di situ. Hati-hati meyakini sesuatu yang ada persoalan akidah seperti itu. Dan ini kan tokoh-tokoh ateisme dunia hari ini kan punya masalah kan, ya Chomsky, ya yang ya nabinya orang-orang orientalis kan, bukan orang ateis kan, gitu ya. Nah, sekarang ada masalah dengan Epstein Files. Jadi jangan sampai kita diganggu akidah kita oleh orang-orang yang kelihatannya berbaju berjubah ya keilmiahan gitu ya. Tapi di situ sebetulnya ada persoalan-persoalan serius. Ya, pokoknya orang yang menghindari kodrat, melawan kodrat, menentang kodratnya, kodrat kita adalah beragama, kodrat kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah, ya, menghamba, menjadi hamba dari Tuhan yang Maha Esa. Ya, kalau kita melawan itu, ya pasti ada persoalan. Ya, ini terbukti kan. Di hari ini di Epstein Files ya, kita dapati banyak ilmuwan-ilmuwan yang menjadi nabi, menjadi walinya kaum ateis, ya mempunyai persoalan moral yang luar biasa, ya gangguan moral yang luar biasa. Nih, yang terakhir soal tawassul sama tabarruk ini yang juga sering menjadi isu, ya mana yang dibolehkan bertawassul, mana yang tidak. Intinya sebetulnya tawassul itu dalil-dalil yang tawassul sebagai informasi yang belum memahami soal tawassul itu, jadi meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui hamba-hamba Allah, melalui hal-hal yang mungkin ya amal solih, ya melalui orang solih dan lain sebagainya, ya untuk bisa dalam tanda petik ya mengetuk pintunya Tuhan, mengetuk pintunya Allah, ya merayu Allah gitu ya untuk mengabulkan apa yang jadi hajatnya kita gitu ya. Nah, itu tawasulnya boleh gitu ya. Tapi nanti tawasulnya dengan apa itu yang masih menjadi perdebatan. Ya. Tapi seringkali ini diskusinya masih tawasul masa lalu, padahal perkembangan zaman sudah agak banyak ya informasi soal ya bagaimana kita memahami tawasul, bagaimana kita memahami tabarruk supaya lebih baik lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam memohon dikabulnya hajat-hajat kita. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, Ustaz Rizky Rahmat dan para peserta yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin juga berterima kasih kepada para peserta yang sudah hadir ya pada kesempatan kali ini. Beberapa saya lihat asatidz yang sedang bertugas yang saya kenal ya. Saya ingin menyapa Ustaz Ahmad Fadilah ya, terus Ustaz Ikhwanuddin, Dr. Ikhwanuddin sedang bertugas di Assalamualaikum. Jepang. Waalaikumsalam. Dan beberapa teman yang lain juga dari Ar-Raudhah Paris juga saya ingin menyapa, dan ini beberapa petinggi dompet du'afa juga tampak hadir bersama kita semua. Saya ingin menyapa Ustaz Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Dan bersama kita, dan asatidz yang lain, Ustaz Herman, dan ini juga ada yang dari Jerman. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan Terima kasih banyak Ustaz Yai. ingin memberkahi Ramadan kita semua, dan
Tampaknya terputus. Kita tunggu sejenak. Barangkali akan bergabung lagi Ustaz Syarif. Kelempar kayaknya. Iya, seperti terlempar. Kita tunggu sejenak. Sekalian. Ustaz Syarif, apakah sudah bergabung kembali? Baik. Tampaknya koneksi beliau terputus. Oh, sekalian. Namun alhamdulillah jika dilihat seluruh materi telah selesai beliau sampaikan dari 12 slide ini. Beliau menyampaikan dari secara global ya, di kelas ilmu akidah ini, dari dalil, kemudian juga ruang lingkup, tujuan, hingga penyimpangan yang terjadi dalam akidah ini. Seperti itu. Alhamdulillah sudah telah lengkap apa yang telah beliau jelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami, diambil hikmahnya, diambil ilmunya oleh kita semua, dan bisa sama-sama kita amalkan di keseharian kita. Karena sekali lagi akidah ini penting, sebagaimana yang beliau sampaikan, ketika seorang memiliki akidah yang kuat, iman yang kuat, insya Allah ibadahnya pun akan mengikuti kuat, dan juga akan melahirkan akhlak yang kuat. Jadi 3 rukun syariat ini. Baik Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara kita. Sebenarnya akan ada sisi tanya jawab ya, berhubung beliau telah terputus koneksinya, barangkali juga ada agenda lainnya, tampaknya belum bisa bergabung kembali dengan kita di sisa kesempatan ini. Untuk itu saya izin akan menutup sesi kita pada siang hari ini. Namun sebelum itu, bagi bapak-bapak ibu sekalian, ustaz-ustazah yang ingin mendapatkan materi yang beliau sampaikan pada siang hari ini, silakan bisa mengisi link feedback ya, link feedback yang sudah kami share di kolom komentar, di kolom chat. Silakan bisa diisi link feedbacknya, nanti akan diarahkan kepada link yang bisa mendownload materi Kiai Haji Dr. Syarif Hidayatullah yang telah beliau sampaikan pada siang hari ini. Ya, silakan bisa diklik linknya yang ada di kolom chat, diisi feedbacknya. Silakan berikan pendapat atas apa yang telah kita laksanakan pada siang hari ini. Insya Allah akan menjadi bahan evaluasi kita untuk kedepannya kita lahirkan IOC yang lebih keren lagi berikutnya. Sekali lagi bagi yang ingin mendapatkan materinya bisa langsung mengisi link feedback di link yang telah kami share di kolom chat. Dan terakhir, kami juga mengajak sekali lagi kepada jamaah sekalian untuk sama-sama yuk kita bergabung dalam campaign Dompet Duafa, bangun kembali masjid rusak di Sumatera, untuk kita sama-sama bisa merenovasi, membangun kembali masjid-masjid yang terkena dampak dari bencana Sumatera beberapa waktu lalu. Ya, masih banyak saudara-saudara kita yang pada bulan Ramadan ini berada di tenda pengungsian, yang mana masjidnya tidak bisa digunakan untuk ibadah dengan semestinya. Mari kita hadir, kita yang memiliki keluangan harta benda, mari sama-sama kita salurkan melalui infak dan sedekah bersama Dompet Duafa melalui link yang tertera di layar maupun melalui kode QR yang juga kami sematkan di layar ini. Ya. Ataupun jika ingin langsung transfer, juga langsung bisa transfer melalui rekening BSI
di nomor 14 kali 34 kali 91 atas nama Yayasan Dompet Duafa Republika. Mudah-mudahan apa yang kita salurkan, yang kita infakkan, kita sedekahkan menjadi wasilah kebaikan untuk kita semua, menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya kepada kita semua. Baik, saya izin tutup untuk sesi untuk agenda IOC kita pada Februari 2026 ini. Saya ucapkan terima kasih terutama kepada narasumber kita, Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Syarif Hidayatullah, yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian dimanapun berada yang telah sama-sama menyimak dan berpartisipasi aktif dalam Islamic Orient Course Cordova edisi Februari 2026 ini. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita semuanya, Allah lancarkan ibadah kita semuanya khususnya di bulan Ramadan ini, sehingga nanti kita keluar di bulan Ramadan dalam suasana yang lebih baik dan juga memiliki takwa yang lebih kuat lagi. Terima kasih atas semuanya. Bertemu lagi insya Allah di Islamic Orient Course Cordova edisi selanjutnya di bulan depan. Saya selaku MC mohon maaf jika ada kesalahan, dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi atas semuanya. Akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Bu Ibu. Jazakillah khairan kasir. Siap, terima kasih. Insya Allah rekaman akan kita share melalui Instagram ya. Nanti bisa dicek di Instagram kita. Syukuran Ustaz Rizky, izin keluar Ustaz. Siap, terima Terima kasih Ustaz semuanya. Rizky. Terima Jazakumullah kasih khairan. Ustaz Kiai, wa'alaikum, Masya Allah, terima kasih telah hadir. Semoga sehat-sehat.